시작. Hai teman-teman, dengan saya lagi Aulia di Shocking. Hari ini saya mau menjelaskan perbedaan antara Korea dan Indonesia. Ini buat yang akan tinggal di sini beberapa waktu ataupun untuk jalan-jalan. Tapi untuk tinggal beberapa waktu itu yang lebih penting. Satu, ada banyak perbedaan nih. Ada 12. Pertama adalah ukuran baju. Kalau di Indonesia ukuran Anda L, hati-hati. Di Korea bisa saja ukuran Anda XL. Sungguh itu. Terus kalau di jalan-jalan, terutama di underground shopping, biasanya mereka hanya punya satu size. Yang murah-murah itu hanya satu size. Size-nya S atau sedikit ke M. Sudah itu saja. Kalau misalkan merek-merek seperti Uniqlo atau Bang Bang atau apa tuh namanya Polo, mereka ada beberapa banyak size. Tapi sekali lagi hati-hati, kalau ukuran Anda S di Indonesia, di Korea bisa M. Dan di Korea tidak ada ukuran XL. Jarang sekali, kecuali kalau online shopping. Oke? Jarang. Kecuali mungkin ke Itaewon. Tidak ada ukuran XL dan tidak ada ukuran XS. L pun jarang, antara M, S, dan M. Oke, itu untuk pakaian. Kedua, ukuran sepatu juga berbeda. Jadi, ukuran Indonesia kan mengikuti ukuran Eropa ya. Saya 38, 39. Berarti di Korea saya 240 atau 245. Tergantung sepatunya. Bisa 240 atau 245. Ini untuk ukuran 38, 39 di Indonesia ya. Kalau teman-teman ukurannya 40, wah, harus melihat lagi ukuran. Maaf. Terus, menurut saya, sepatu di Korea memang cantik-cantik. Tetapi saya tidak bisa memakai semua sepatu yang biasanya di underground shopping atau di Gangnam. Karena sakit. Karena saya pyongpyongan Bali, kaki saya ini datar. Jadi untuk memakai sepatu-sepatu yang cantik itu gak bisa, sakit. Mesti saya harus pergi ke Less More. Less More itu nama toko sepatu. Di situ baru cocok. Oke. Kedua, perbedaan antara minuman. Kalau teman-teman suka apa itu namanya wedang jahe, jahe itu senggang, wedang jahe. Jadi di Korea seperti senggang cha, itu teh jahe. Tapi ada perbedaannya dengan Indonesia. Wedang jahe Indonesia ada rasa manisnya dan ada warna-warnanya kan, ada hijau, ada pink. Tapi kalau senggangcha di Korea rasanya menyengat, tergantung mereknya sih, tapi biasanya menyengat, tapi tidak ada manisnya sama sekali. Jadi kalau sakit, minum itu bisa lebih cepat sembuhnya. Atau minum yuchacha kalau sakit, oke? Terus, bicara soal sakit, ini ada poin tambahan nih, berarti poin 13. Tidak ada tolak angin, sirup tolak angin seperti itu tidak ada. Tidak ada balsem. Ada balsem namanya passe, tapi tidak ada baunya, teman-teman. Biasanya untuk sakit otot saja. Terus tidak ada minyak telon atau minyak kayu putih atau minyak angin, itu tidak ada. Jadi kalau teman-teman ke Korea, siapkan itu semua. Oke? Dan fix formula, tidak ada fix formula balsem, tidak ada fix formula yang sirup. Jadi teman-teman siapkan itu. Orang Korea kalau biasanya sakit langsung pergi ke dokter gitu. Karena biaya pengobatan di Korea termasuk murah karena dijamin oleh asuransi pemerintah. Oke. Anyway, terus mengenai tawar menawar, kita suka tawar menawar kan, tolong kurangi dong, kasih saya diskon dong, kakak 주세요. Kalau di Korea ini biasanya tidak bisa turun banyak. Palingan turun cuma 1.000 won, 1.000 won, 2.000 won, sudah selesai. Ini
budaya Korea seperti itu. Kecuali karena di tempat-tempat turis seperti Namdaemun, Dongdaemun, Insadong kan banyak orang asing, dan orang asing seperti kita juga hobi menawar. Dan karena banyak turis, harganya tidak dinaikkan, atau karena terlalu banyak sering minta tolong diskon dong, diskon, dan orang Indonesia dan orang asing lainnya kan merasa, duh kok cuma dikurangi 1.000 sih, cuma dikurangi 2.000 sih, padahal itu sudah harga pas. Jadi akhirnya mereka menaikkan tinggi, jadi saudara-saudara bisa turun harga. Tapi biasanya kalau teman-teman ke Gangnam atau Silim atau Seoul대 Guyok, itu tempat tinggal saya, Seoul National University, yang dimana banyak orang Korea, nggak bisa tawar-menawar seperti itu. Okay. Terus nomor 5, mul. Ini bukan mul, air. Teman-teman bisa minum air keran. Air di sini bersih. Jadi bagus untuk kulit wajah dan bagus untuk rambut. Air, bisa minum air keran. Terus seregi, sampah. Nah ini problem nih, terutama bagi kita, karena kita tidak biasa memisah-misahkan sampah kan. Sampah seperti ini sampah kertas. Terus ada plastik, ini bisa dijadikan satu. Tapi kalau kaleng itu harus disendirikan. Terus ada sampah basah, jadi misalkan setelah makan ramyeon, setelah makan mie, itu dibuang nggak boleh. Buangnya harus tempat yang kuning. Repot dong, iya memang repot. Terus kalau misalkan ini baju tidak dipakai, mau dibuang, nggak boleh dijadikan satu sama kantong plastik yang putih atau yang ini, nggak boleh. Ada tempatnya sendiri, di tiap daerah itu ada, tinggal buang di situ. Kalau gimana kalau kita menjadikan satu semua? Oke, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Tapi saya pernah ketahuan sekali. Itu saya bayar denda 100.000, 10만 won. Itu denda. Kemudian barusan, I'm sorry, saya juga kena lagi karena saya bingung. Ternyata tidak boleh buang bateri yang jam waker itu, ini tidak boleh disatukan sama sampah-sampah seperti ini. Nah itu saya satukan, jadi bingung deh. Memang harus belajar lagi, termasuk saya. Terus perbedaan lagi, teman-teman suka berenang, saya suka berenang. 수영 좋아해요. 저도 수영 좋아해요. Kalau berenang di Indonesia tidak pakai topi, tidak apa-apakan, tidak pakai kacamata renang juga tidak apa-apakan. Di Korea tidak bisa, harus pakai topi. Jadi harus pakai topi gitu? Iya, tapi sebelumnya harus membersihkan badan. Jadi setelah ganti pakaian renang harus membersihkan badan dulu, terus habis itu pakai topi renangnya, bawa kacamata renangnya, terus berenang. Boleh pakai bikini? Nggak boleh. Bikini hanya untuk pantai atau Caribbean Bay, kayak tempat-tempat wisata seperti itu. Kalau misalkan pakai bikini, oke. Mungkin kalau di Itaewon yang di Hamilton Hotel tidak apa-apa, tapi karena banyak orang asing lainnya. Tapi biasanya tidak boleh, karena bagi orang Korea berenang itu sport. Yes. Jadi pada waktu teman-teman berenang, pasti bingung deh, kok banyak nenek-nenek, harmoni yang berenang dari sana balik sini, balik sini. Mereka memang gitu. Kalau Anda ke sana tengah-tengah berhenti, halo, ayo kita, bisa marah-marah. Iki mau hanen 거예요, bisa marah. Jadi kalau itu di dalam air hanya untuk olahraga. Kalau mau omong-omong keluar, terus ada tempat kayak, tergantung kolam renangnya sih, kalau ada kayak sauna kecil, nah di situ bisa omong-omong gitu. Jangan berhenti di tengah-tengah, bisa dimarahi. Terus gak boleh kencing di dalam kolam renang. 당연히죠, 더럽지. gak boleh kencing, bisa ketahuan loh. Oke. Dan gak boleh diving, no diving, gak boleh menyelam ya teman-teman. Oke. Itu mengenai berenang. Jadi terus itu kalau kita lagi membersihkan badan, ini terbuka semua, nggak kayak
Indonesia kan skat, tapi ini terbuka, jadi sama-sama harus naked, harus buka baju. Terus mengenai ini nggak usah. Aniskin, saya lupa deh. Oke, mengenai pencuri, di Korea biasanya nggak ada pencuri, nggak ada. Pencopet juga nggak ada. Tapi kalau teman-teman lupa, ini HP ya, misalkan ke Hongdae University, di situ juga banyak orang asing. Taruh di tempat tteokbokki, omong-omong sebentar.